Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, judulnya banyak pertanyaan yang tidak atau belum memiliki jawaban. Ya, saudaraku, dalam hidup ini banyak sekali pertanyaan yang tidak atau belum dapat dijawab. Ya, tidak seperti pertanyaan guru atau dalam teka-teki atau ujian, semuanya ada jawabannya. Ya, saya selalu dulu membuat pernyataannya tidak ada teka-teki, tidak ada soal ujian yang tidak ada jawaban. Selalu ada jawaban. Tetapi dalam hidup ini kenyataannya ada banyak pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Ada banyak pertanyaan yang belum dapat kita jawab. Ya, apa itu? Saya belajar ya selama hampir 2 bulan ini ya dirawat ya Marusaha ini ya, dan tentu saya terus berharap Tuhan menjawab doa kita, ya menjawab, melakukan mukjizat, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, waktu dia masih sadar, dia selalu berharap, dia katakan selalu kalau dia sudah sembuh, dia akan melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarganya ya. Jadi itu membuat saya terus bersemangat, berdoa, mengharapkan mukjizat. Ya, kemarin di hari yang sama ya, kita juga dikejutkan dengan ada seorang artis rohani, Melita Sidabutar, ya meninggal juga, ya usia masih muda, dan saya percaya itu juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang ya. Mengapa dia bisa meninggal juga dengan kembarannya, ya, dengan penyakit yang sama, dengan seperti kejadian yang sama, tanggal 8 yang sama, gitu. Ya, walaupun bulannya berbeda ya. Tetapi semua mungkin menjadi pertanyaan. Jadi itu membuat saya teringat dengan ayat ini. Tuhan, waduh, ya banyak pertanyaan. Dan ini menjadi perenungan saya, dan saya berharap ini juga menjadi perenungan buat kita, ya, perenungan buat kita. Ya. Nah, saudaraku, ada firman Tuhan yang saya ingat, Ayub 11 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Ya, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Ya, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Nah, saudaraku, ya firman Tuhan ini, ya tentu ketika Ayub mengalami kesulitan, masalah, persoalan, jadi banyak orang bertanya-tanya ya. Dan ini menjadi jawaban Tuhan. Ya, menjawab pertanyaan yang belum ada jawaban itu. Ya, paling tidak memang ada benarnya juga semua pertanyaan ada jawabannya, tetapi jawabannya yang tidak ada jawaban itu menjadi jawabannya. Jadi saya ada mau bagikan mengapa tidak ada jawaban, saudaraku ya. Nah, yang pertama adalah memang karena pengetahuan kita terbatas ya. Tadi disampaikan seluas samudra, bumi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kata samudra di sana, ini seperti dalam tata surya kita. Ya. Nah, saudaraku, kalau dalam tata surya kita saja, jadi setelah matahari ini yang ketiga adalah bumi. Dan bumi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan planet-planet lain ini yang luar biasa besarnya. Memahami satu bumi saja, kita ini
ada di mana gitu. Jadi kalau dalam peta ini, bumi sebesar ini, peta Indonesia ada di dalam satu titik di sini. Itu baru Indonesianya satu titik. Bagaimana kalau Pulau Jawa? Bagaimana kalau Kota Semarang? Mungkin ya, apalagi kita hanya ada, kalau saya lihat misalnya, kalau saya mau lihat misalnya Semarang di sini, atau bahkan kalau kelurahan saya Tembalang, maka mungkin harus mikroskop untuk melihatnya. Betapa kecilnya, apalagi saya sendiri, betapa kecilnya bisa memahami pencipta dari alam semesta ini. Makanya Rasul Paulus sampaikan di Roma 11 ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Tidak ada yang bisa, karena kita terlalu kecil. Pengetahuan kita ini sangat-sangat terbatas. Nah, yang kedua, saya menyadari juga iman kita yang terbatas. Iman akan kuasa Allah yang terbatas. Nah, mengapa begitu? Saya katakan begitu. Iman adalah kemampuan dalam diri seseorang melihat Allah dan memahami segala rencananya, walaupun tertutup dan terbungkus dalam misteri. Nah, itulah iman. Kalau Ibrani 11 ayat 1 itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kita belum lihat, nah seseorang itu bisa melihatnya dengan iman. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 ini mengisahkan bagaimana iman Abraham ya. Dia katakan nih, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi mengapa dia mau tetap mempersembahkan Ishak? Karena iman. Buat dia Tuhan berkuasa. Kalau dia menyuruh, bagian saya adalah percaya. Janjinya ya dan amin. Dia sanggup membangkitkan orang yang bahkan sudah mati sekalipun. Ya. Jadi mengapa banyak pertanyaan? Salah satu juga adalah karena kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan maksud, sehingga kita bertanya. Ya. Pertanyaan saya terus kepada Tuhan memang adalah, Tuhan, apa yang terjadi ini ya? Yang saya terus berdoa kepada Tuhan, ia boleh mengalami mukjizat, bagi dia tidak ada yang sukar, ya. Tetapi ya saya belum bisa melihat apa rancangannya ya pada waktu itu ya. Nah, yang ketiga adalah karena wibawa Allah yang tak terbatas. Ya. Nah, Amsal 25 ayat 2 katakan begini ya, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ya. Memang banyak rahasia belum Allah bukakan bagi kita sekarang. Karena ternyata, nah itu Amsal 25 ini menjawab ya. Allah merahasiakan sesuatu. Ya, banyak juga rahasia belum Allah bukakan bagi kita sekarang. Nanti baru di kekekalan baru kita tahu. Ya. Bagaimana gambar surga itu juga belum bisa kita lihat. Ya. Bagaimana nanti kalau di kekekalan baru terjawab bagaimana itu. Ya. Juga bila semua rahasia Allah diketahui manusia, tentu Allah bukan lagi pencipta, tetapi salah satu ciptaan. Ya.
Jadi tiga hal ini yang membuat mengapa ada pertanyaan belum terjawab. Ya. Karena keterbatasan, karena iman, karena sifat dari Allah yang tak terbatas. Nah, bagian kita apa? Ini yang sangat-sangat penting, saudara. Bagian kita adalah yang pertama, harus percaya bahwa Tuhan merancangkan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk membawa masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Yang kedua adalah selalulah percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Nah, lalu Yakobus 1 ayat 5 menuliskan, kalau kita menghadapi situasi persoalan, pencobaan, datang kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Kalau kita kekurangan hikmat, kalau kita belum mendapatkan mengapa demikian, datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk bisa memahaminya. Ya, tidak perlu harus jawaban mengapanya, tetapi mungkin ada hikmat Tuhan yang kita bisa akhirnya secara tidak langsung mendapatkan jawaban. Nah, yang keempat adalah tentu berseru kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan rahasia semampu kita yang bisa pahami. Ya, Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Jadi ada 4 hal yang bisa kita lakukan dalam memaknai ya hal-hal yang sulit kita percaya, Bapak Ibu Saudara. Teruslah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk, rancangan kecelakaan, tetapi sungguh rancangan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Percaya bahwa Tuhan selalu mendatangkan yang terbaik bagi kita. Kita boleh terus berdoa, minta hikmat Tuhan. Berseru supaya Tuhan membukakan rahasia semampu yang bisa kita pahami. Tuhan Yesus ya memberkati kita semuanya. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus mengalir bagi kita semuanya. Mari kita